Apa saja perhiasan Rasulullah? Pemirsa beriman, perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak yang terbuat dari berbagai macam bentuk, mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin, dan lain sebagainya. Perhiasan bukan sekedar barang mewah yang melambangkan status sosial, akan tetapi telah menjadi kebutuhan penampilan keseharian masyarakat modern sekarang ini. Wanita dan perhiasan merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Tak heran, industri perhiasan seakan tak pernah surut mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru meski dengan harga selangit. Lalu bagaimana perhiasan menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran, perhiasan disebut dengan zinat. Sedangkan ahli tafsir mengatakan bahwa zinat mempunyai beberapa arti. Di antaranya mengartikan sebagai pakaian, dan ada pula yang mengartikan cakupan yang lebih luas yaitu hiasan rohani seperti iman dan ilmu. Hiasan jasmani seperti bentuk tubuh yang indah, dan hiasan lahir seperti kekayaan dan martabat. Mengenai hal ini, terdapat dalam sebuah surat yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Menyambung surat An-Nur, dalam ayat yang berbeda dijelaskan yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Quran Surah An-Nur ayat 32. Jelas dalam surat ini dikatakan bahwa perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita tidak boleh ditunjukkan kepada selain suami atau ayahnya, karena hal ini akan menunjukkan aurat si wanita tersebut. Lalu bagaimana hukumnya jika pria yang menggunakan perhiasan? Sedang selama ini umumnya wanitalah yang layaknya menggunakan perhiasan tersebut. Pemirsa, dalam ajaran Islam, seorang laki-laki diharamkan untuk memakai perhiasan emas, seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya. Mengenai hal ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dihalalkan mengenakan sutra dan emas bagi kaum wanita dari umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya dilarang dalam agama, memakai emas dalam sisi medis juga berbahaya bagi laki-laki, yaitu zat atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia. Sehingga bila seorang pria mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urin akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas, atau dikenal dengan sebutan migrasi emas. Dan apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka atom dalam darah ini akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah suatu penyakit yang membuat penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan fisik, serta menyebabkan kembali seperti anak kecil. Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa. Nah, pemirsa, seperti yang telah dijelaskan, bahwa perhiasan dilarang dipakai oleh wanita bila dia ingin menunjukkannya kepada orang lain. Sedangkan bagi pria, dilarang memakai emas karena berbahaya bagi kesehatannya. Namun tahukah Anda, ternyata Rasulullah SAW juga memiliki perhiasan. Lantas seperti apakah perhiasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Pemirsa beriman, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengenakan sebuah cincin, yang mana awalnya Rasulullah mengenakan cincin yang terbuat dari emas sebelum adanya larangan mengenakan emas bagi kaum laki-laki. Dalam riwayat lain, juga dikatakan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengenakan cincin dari emas, kemudian Rasulullah membuangnya. Lalu beliau bersabda yang artinya, aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya. Maka manusia yang menyaksikannya pada saat itu pun membuang cincin-cincin mereka. Dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak dan batu cincinnya terbuat dari batu Habasyi. Hadis riwayat Muslim. Meneruskan sabda beliau,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Asy-Syama'il 96 yang disahihkan Al-Albani. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga melanjutkan perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin berbahan perak. Beliau posisikan mata cincinnya di arah telapak tangannya. Ada ukiran yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, dan beliau melarang sahabat lain membuat cincin dengan ukiran semacam itu. Asy-Syama'il 102 dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perhiasan yang boleh dipakai laki-laki hanyalah sebuah cincin, yang mana cincin itu harus berbahan dasar perak murni tanpa adanya campuran. Jadi pemirsa beriman, perhiasan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah sebuah cincin perak sederhana yang selalu beliau pakai saat berpergian maupun berperang. Ini menunjukkan bahwa pria memang tidak dibenarkan memakai cincin emas karena alasan medis. Jadi terutama Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan dan ingin menyematkan cincin di jari pasangan, perhatikanlah perihal tersebut. Oleh karenanya bagi para wanita hendaklah memakai perhiasan tidak berlebihan, karena hal tersebut dapat menimbulkan sifat sombong bagi pemakainya. Oke, pertanyaan kita hari ini untuk kuis interaktif apa, Nuk? Pertanyaannya adalah, siapakah muslim pertama yang menciptakan robot? Yang A, itu adalah Syahrul Gunawan. Yang B siapa? Ibnu Ismail Al-Jazari. Kayaknya udah ada yang tersambung. Halo? Halo? Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa? Bapak Budi di Surabaya. Mas Budi di Surabaya. Mas Budi udah lihat pertanyaannya belum? Tadi kita juga sudah sebutkan. Yang sudah. Siapakah muslim pertama yang menciptakan robot? A. Syahrul Gunawan. Ya. B. Ibnu Ismail Al-Jazari. B, Pak. Yang mana? Yang B. Yang B. Masya Allah. Selamat ya Mas ya, benar jawabannya. Nanti insya Allah akan dapat hadiah nih dari Berita Islami masa kini. Betul, dan alhamdulillah hari ini sudah ada terima kasih. Sama-sama Mas, salam untuk keluarga ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah hari ini ada 3 informasi ya, Nu? Ya, 3 informasi ada tadi tentang cincin, tentang cincin. Perhiasan Perhiasan dari Rasulullah, Rasulullah. Terus tadi fakta-fakta ilmiah, dan tadi apa satu lagi ya, aku lupa. Tentang penemu robot pertama, Penemu robot Ibnu pertama, dan Ismail Al-Jazari tadi. Benar sekali, dan sesuai itu kita juga pertanyaannya, dan alhamdulillah Mas Budi tadi menjawab pertanyaannya dengan tepat sekali, berarti nonton dari pertama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Selamat insya sekali, Allah Mas, ya. besok kita ketemu lagi, akan ada kuis interaktif lagi. Benar, Jadi ya. jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.